Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Surabaya, Jawa Timur bersiap mengikuti pemilu kali ini. Terdapat dua tempat pemungutan suara yang disiapkan bagi para penghuni UPTD Liponsos dan UPTD Gria Werdia, Surabaya. Dua panti rehabilitasi bagi penyandang disabilitas mental di Surabaya terus melakukan sosialisasi bagi pemilih untuk menggunakan hak suaranya di pemilu 14 Februari mendatang. Mereka adalah penghuni UPTD Lipinsos dan UPTD Gria Werdana, Surabaya. Pemilu kali ini menjadi pemilu pertama bagi sebagian penghuni panti rehabilitasi yang dikhususkan bagi mereka yang mengidap gangguan jiwa ini. Akan ada dua tempat pemungutan suara yang disiapkan untuk para penghuni yang namanya terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Dinas Sosial Surabaya mengaku tidak sembarangan mengirimkan nama-nama penyandang disabilitas mental ke KPU untuk menjadi pemilih di pemilu kali ini. Sebab penghuni panti yang alami gangguan kejiwaan dan ditampung di fasilitas sosial ini berbeda-beda. Hanya penghuni panti yang memenuhi syarat saja yang boleh menggunakan hak pilihnya di pemilu nanti. Selain soal memenuhi syarat, warga dengan gangguan jiwa yang boleh menggunakan hak pilih di TPS yang disediakan nantinya adalah mereka yang memiliki identitas dari Surabaya. Nantinya sebelum menggunakan hak pilih, dokumen mereka akan diperiksa lebih lanjut. Sama dengan kita, sama dengan masyarakat yang lain, bahwa dia datang ke bilik, kemudian dia melakukan memberikan hak suaranya, kemudian dia sama seperti kita. Kalau saya ngelihat yang kemarin-kemarin, kalau dia yang berKTP Surabaya itu kita pulangkan. Oh, gitu. Yang berKTP Surabaya, yang bukan Liponsos ya, berKTP Surabaya kita pulangkan. Tapi ada juga yang tidak. Nah, ini sebetulnya mempermudah sih sebetulnya, teman-teman KPU juga mempermudah kita bagaimana proses untuk penggunaan hak suara itu bisa terpenuhi seperti itu. Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada 2016, orang dengan gangguan jiwa dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang tidak menderita gangguan jiwa permanen. Hak memilih bagi ODGJ telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang HAM, serta Undang-Undang Kesehatan. Agung Dharma, Surabaya, Jawa Timur. Hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa menjadi perbincangan hangat di media sosial belakangan ini, pemirsa. Padahal aturan mengenai ODGJ boleh mencoblos dalam pemilu bukanlah pertama kali ini dibahas di pemilu kali ini. Lantas seperti apa sebenarnya hak suara bagi ODGJ? Kita sudah bersama dengan Usep Hasan Sadikin, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Selamat siang, Pak Usep. Ini Anda melihatnya seperti apa? Ini ada ODGJ yang ternyata masuk dalam DPT dan diperbolehkan untuk menggunakan hak suaranya di pemilu kali ini. Baik, ya yang harus kita terima dan pahami bahwa hukum Indonesia dengan hierarki peraturan perundang-undangnya mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, lalu peraturan pelaksana pemilu, itu tidak melarang warga dengan disabilitas mental atau ODGJ untuk memilih begitu. Jadi kalau misalnya dari pemberitaan yang berita satu sampaikan, keterangan dari pimpinan rumah sakit jiwa atau anti rehabilitasi gitu ya, itu sudah sebagaimana mestinya warga dengan disabilitas mental atau ODGJ dilayani hak pilihnya untuk pemilu 2024, khususnya di hari pemungutan suara nanti gitu. Baik, nah ini kan baru dideklarasikan di satu wilayah. Apakah wilayah lain juga akan mengikuti menurut Anda? Ya, penting justru untuk lebih memastikan bahwa warga dengan ODGJ itu bisa dijamin hak pilihnya. Para pengurus panti rehabilitasi itu juga memastikan derajat keadaan ya dari penghuni panti untuk kemudian bisa memilih di 14 Februari nanti gitu, karena ini hak dasar warga negara begitu ya, kecuali kalau kemudian ada surat keterangan medis atau dari psikiatris yang membuktikan bahwa orang bersangkutan itu tidak bisa memilih, baru warga bersangkutan atau orang ODGJ yang bersangkutan itu memang tidak bisa memilih meskipun terdaftar dalam daftar pemilih tetap begitu. Nah, Pak Usep, ada narasi yang berkembang bahwa ODGJ ini dimanfaatkan untuk memilih calon tertentu dan juga berpotensi diarahkan oleh petugas pendamping di TPS. Nah, Anda menanggapinya seperti apa?
Ya, jangan sampai ini sebagai informasi atau penekanan perbincangan yang bias gitu ya. Karena pengarahan memilih salah satu pasangan calon atau partai politik tertentu itu tidak hanya berlaku bagi ODGJ saja. Itu fenomena yang berlaku bagi semua warga negara dengan berbagai macam identitas atau keadaannya gitu. Jadi ini isu pengarahan memilih itu bukan khas ODGJ, tetapi semua warga negara pun juga berpotensi diarahkan oleh peserta pemilu baik calon maupun partai politik. Nah, yang harus dipastikan belajar dari pemilu 2014 dan 2019. Jadi narasi-narasi yang bias kemudian diskriminatif terhadap ODGJ itu berdampak pada penghilangan hak pilih gitu karena keluarga merasa anggota keluarganya yang ODGJ itu tidak layak memilih, jadinya tidak didaftarkan di daftar pemilih, tidak boleh datang ke TPS gitu ya. Perbincangan media sosial juga cenderung seperti itu gitu ya. Orang gila kok memilih gitu ya. Misalnya ada narasi bahwa Tuhan saja tidak membebani kewajiban manusia gitu ya untuk bertanggung jawab pada urusan publiknya gitu. Ini pemilu kita malah membolehkan ODGJ memilih gitu. Nah, itu narasi-narasi yang bisa berdampak pada kehilangan hak pilih warga negara. Baik disampaikan dari anggota keluarga yang kemudian tidak mendaftarkan serta tidak membolehkan datang ke TPS maupun dari perbincangan di media sosial atau media massa begitu. Karena menurut teman-teman yang aktif di dalam advokasi disabilitas mental atau DGJ, itu banyak warga negara disabilitas mental atau DGJ yang terdampak kehilangan hak pilihnya gara-gara narasi yang diskriminatif ya dan tidak tepat di konteks pemilu 2019 dan 2014 gitu. Saya berharap tidak berulang lagi gitu. Nah, ODGJ ini kan ada tingkatannya, Pak Usep. Ada yang memang dia masih bisa diarahkan atau dituntun untuk melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ada juga yang tidak, yang membutuhkan penanganan dan juga pemantauan secara penuh. Perlukah ada lagi pembagian kriteria mana yang boleh karena dia dikategorikan masih sadar atau mana yang tidak boleh karena memang dikategorikan harus membutuhkan pemantauan lebih? Ya, betul. Memang kebutuhannya harus ada pembedaan dengan derajat keadaan atau derajat ODGJ atau disabilitas mentalnya gitu. Nah, yang harus kita terima ini adalah kewenangan dokter atau psikiatris gitu untuk menetapkan mana ODGJ yang tidak boleh memilih gitu. Jadi pembuktiannya itu untuk melarang ODGJ memilih harus dengan surat dokter dan rekam medis dari psikiatris gitu. Jadi tidak sembarang orang gitu, bukan anggota KPU, bukan anggota Bawaslu, bukan peserta pemilu, bukan pemilih pada umumnya, tapi dokter dan psikiatris yang harus disertakan dengan surat medis begitu. Selain itu tidak boleh. Ini sudah ditekankan di dalam putusan MK, di dalam PKPU dan juga di dalam Undang-Undang 7 2017 yang dimaksud sehat jasmani dan rohani atau sedang tidak terganggu jiwanya itu tidak kemudian menghalangi orang berdasarkan keadaan disabilitas tertentu atau disabilitas mental gitu. Jadi intinya hukum kita tidak melarang ODGJ dan kalaupun ada larangan terhadap ODGJ itu harus dilakukan oleh dokter psikiatris yang menyertakan surat medis atau keterangan medis dari dokter dan psikiatris. Selain itu tidak bisa warga melarang ODGJ atau disabilitas mental untuk memilih gitu. Nah, untuk panitianya Pak Usep, jika mungkin di rumah tahanan yang boleh menjadi panitia pemungutan suara hanyalah petugas dari rumah tahanan tersebut. Nah, bagaimana penerapan juga untuk panitia pemungutan suara di rumah sakit tempat penampungan ODGJ ini? Apakah juga harus melibatkan psikiater atau mungkin petugas yang ada di rumah sakit atau nggak apa-apa dari luar saja menggunakan panitianya? Ya, setahu saya di pemilu 2024 ini tidak ada TPS khusus ya, termasuk di dalam panti rehabilitasi atau rumah sakit jiwa gitu ya. Nah, kalaupun ada, ini harus diterima oleh berbagai macam pemangku kepentingan sehingga isu ini tidak terdampak pada upaya mendiskriminasikan dan menjatuhkan pihak tertentu gitu ya untuk dipolitisasi gitu. Jadi kalaupun ada TPS khusus, ini harus disertakan dengan penyertaan dokumen hukum dalam hal ini peraturan KPU ya yang bisa diterima oleh berbagai macam pemangku kepentingan baik dari Bawaslu maupun peserta pemilu, partai politik dan calon gitu. Jadi jangan sampai apa yang diterapkan di satu kota atau di satu TPS itu tidak diterapkan di kota lain karena prinsip pemilu kita adalah langsung umum registrasi ya dan jangan sampai prinsip pemilu ini dilanggar
mengatasnamakan layanan disabilitas gitu ya, atau mengatasnamakan keadaan di kota tertentu gitu ya, tapi harus diterima oleh berbagai macam kepentingan dan berlaku sama dari Sabang sampai Merauke gitu. Baik, perlukah ada Seperti itu. pengawasan tambahan mungkin entah dari instansi independen seperti itu untuk benar-benar memastikan bahwa tidak ada pengarahan dari pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan suara dari ODGJ ini? Pemantau terakreditasi itu bisa didaftar kalau misalnya ada organisasi yang khusus menjamin warga disabilitas atau ODGJ itu memilih gitu ya, bisa mendaftarkan diri ke Bawaslu sebagai pemantau terakreditasi gitu ya. Terus kalaupun ada warga yang mau memantau di TPS itu bisa mengatasnamakan partisipasi masyarakat yang dijamin di dalam Undang-Undang Pemilu begitu ya. Lalu setiap peserta pemilu baik calon maupun partai politik juga punya relawan, punya pemantau yang bisa memastikan keadaan di TPS itu berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan berprinsip luber dan jurdil begitu. Jadi jangan sampai mengatasnamakan ODGJ ini jadi ada pembedaan perlakuan atau malah berdampak pada diskriminasi dan terhilangnya hak pilih disabilitas begitu. Baik, terima kasih Pak Usep Hasan Sadikin, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu Pak Usep.